Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita pada hari ini. Pada malam ini alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Nailur Raja, syarah dari Safinah Najah. Ya, kita sampai sekarang kepada Arkanul Islam Khamsatun. Ya, kata Syekh Salim bin Sumair, rukun-rukun Islam itu ada 5. Siapa ini koriknya malam ini, Pak Bayu? Ya, Ustaz. Ya, fadhal. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahumullah arkanul islami khamsatun ar-ruknu lughatan janibus syai'il aqwa wastilahan ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi La tatahaqqaqu. Ya. La tatahaqqaqu illa bihi. Nah, wal islamu lughatan al istislamu wal inqiyadu wastilahan al inqiyadu lil ahkami syar'iyyati wal makna annal adasa al lati la tatahaqqaqu ma hiyatul islami illa biha khamsatun wa'lam annahu la yasihud dukhulu fil islami illa bisittati surutin illa bisit. al-aqlu, Jangan bisittati, tapi bisittati. Nah. Illa bisittati syurutin al-aqlu wal buluhu wal ikhtiyaru wan nutqu bisyahadataini wal muwalatu wal muwalatu wat tartibu bainahuma. Baik, dulu ya. Ya. Kata penulis kitab Nailur Raja Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan ketika menjelaskan dari perkataan Syekh Salim bin Sumair bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Ya, sebagaimana yang kita ketahui rukun Islam ada 5 dari hadis Jibril. Ketika Nabi ditanya apa itu Islam, ya ar-ruknu, ya arkan itu kan, arkan jamak dari ruknun, ya arkan dari ruknun. Itu maknanya kalau lugotan secara bahasa janibu syai' al-aqwa, ya adalah janibu syai' al-aqwa, sisi sesuatu yang paling kuat, artinya bagian ujung yang paling kuat. Makanya kalau di Ka'bah itu ada rukun Yamani. Ya. Nah, apa maksudnya rukun Yamani? Yaitu ujung Ka'bah sisinya. Kan Ka'bah berbentuk seperti kubus ya. Nah, ujung-ujungnya itu ada yang menghadap Yaman. Itu ruknul Yamani, maksudnya adalah janibus syai', sisi janibul Ka'bah. Sisi Ka'bah yang menghadap kepada negeri Yaman. Nanti ada rukun Iraqi, sisi Ka'bah yang menghadap ke negeri Irak dan seterusnya. Itu ruknu maknanya janibus syai' al-aqwa. Sisi sesuatu, pojokan sesuatu yang paling terkuatnya.
Itu secara bahasa makna ruknun. Ya, yang merupakan mufrad atau bentuk tunggal dari arkan. Arkan itu jamaknya, pluralnya. Artinya rukun-rukun. Wastilahan secara istilah apa makna rukun? Ya, arkan ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Nah, secara istilah dia adalah ibarah, sebuah ungkapan, ya, an juz'in dari bagian, ya, bagian sesuatu minal mahiyah, ya, bagian dari minal mahiyah, dari sesuatu hal, dari suatu keadaan yang la tatahaqqaqu illa bihi. Ya, yang tidak dapat tercapai hakikatnya kecuali dengan rukun tersebut. Artinya keislaman seseorang tidaklah sah kecuali dengan realisasi rukun-rukun Islam. Ya, kalau ada orang berislam tapi dia tidak menjalankan rukun-rukun Islam, tidak syahadat, tidak sholat, tidak zakat, maka dia bukan Islam. Terkait rukun Islam ini yang terpenting ini 3. Syahadat, sholat, zakat. Makanya dalam banyak ayat, banyak hadis disebutkan 3 ini. Ya, fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Jika mereka orang-orang kafir taubat dari kekafiran mereka, mereka masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka menunaikan sholat, mereka kemudian menunaikan zakat, baru mereka saudara kalian dalam agama. Kalau mereka belum melakukan salah satu dari 3 hal ini atau lebih, ya maka mereka bukan saudara kalian. Ya, Nabi SAW juga menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hingga mereka menunaikan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal tersebut, terjagalah darah dan harta mereka. Dan hisab mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mengenai ya urgensinya menerapkan rukun-rukun Islam. Inilah secara istilah. Jadi kalau tidak terrealisasi rukun-rukun, maka tidak terrealisasi pula apa yang diinginkan. Kalau rukun Islam tidak dijalankan, maka orang tersebut bukan Islam. Nah, sedangkan Islam itu apa maknanya? Islam itu adalah al-istislam wal inqiyad. Ini lugotan kalau secara bahasa. Artinya berserah diri dan tunduk. Nah, ini kalau secara bahasa, yang kita inginkan adalah makna istilah. Istilah secara syar'i. Apa itu Islam? Al-inqiyadu lil ahkami asyariyah. Tunduk kepada hukum-hukum syar'i. Namun ini pun juga kurang. Karena Islam yang diinginkan ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Yaitu al-istislam lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah. Ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah artinya memberikan ibadah kepada Allah, tidak memberikan ibadah pada selain Allah. Enggak cukup di situ. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan, yaitu dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ya, enggak cukup cuma bertauhid tapi enggak taat, enggak bisa. Mesti bertauhid pada Allah, melakukan ketaatan. Dan ini pun enggak cukup. Mesti apa lagi? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan ya dari pelakunya, yaitu dari musyrikinnya. Ya. Jadi kalau seorang Islam dia cukup bersyahadat, ya, dia beribadah pada Allah, tunduk pada Allah, tapi tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, maka dia bukan muslim. Maksudnya berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya itu gimana? Dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, yaitu dengan apa? Anta kita butlana ibadat ghairillah. Yaitu Anda meyakini batilnya, sesatnya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ya, kemudian apa lagi? Anda benci pelakunya. Jangan cuma perbuatannya dibenci, pelakunya tidak. Perbuatannya aja yang kita berlepas diri, tapi orangnya tidak. Tidak demikian.
Kita berlepas diri dari kekafiran, agama orang-orang kafir dan orangnya, pelakunya. Ya, nah, ini penting ya untuk dipahami ini. Jadi jangan sampai kita berlepas sudah berislam, beribadah aja pada Allah, namun tidak mengingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Tidak demikian. Bahkan syarat syahadat kita pun nggak sah. Nabi SAW menyatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur, mengingkari segala yang diibadahi selain Allah, baru terjaga darah dan hartanya. Ya, berlepas diri dari agama selain Islam, dari peribadatan yang diberikan pada selain Allah, dan meyakini sesatnya, kafirnya pelakunya. Ini penting ya. Ini baru dia Islam. Ya. Dan itulah yang Allah tetapkan mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah jadikan sebagai tauladan untuk kita. Ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan pada sosok Nabi Ibrahim dan para nabi yang bersamanya, suri tauladan untuk kalian. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Kami, kata Nabi Ibrahim kepada kaum yang kafir, berlepas diri dari kalian. Dari kalian orang-orang kafir, musyrik. Dan apa yang kalian sembah, agama kalian, peribadatan kalian. Kami kufuri kalian, ingkari kalian. Dan telah nampak antara kami dan kalian saat ini permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hingga kalian beriman pada Allah SWT. Jadi intinya, makna dari Islam, ya secara istilah tidak cukup sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ahmad atau Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ini. Hanya tunduk kepada hukum-hukum syar'i, tidak demikian. Ya, juga mesti berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini penting ini. Ini disebutkan oleh para ulama di kitab Ushul Salasah, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaihim jami'an, bahwa Islam itu al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah. Ya, mentaati Allah artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi kurang kalau dikatakan, ya makna dari Islam adalah al-inqiyad lil ahkam asyariyah, tunduk kepada hukum-hukum syar'i. Ya, tidak demikian. Betapa banyak orang yang dia tunduk pada hukum syar'i, dia mau sholat, dia mau puasa. Ya, dia mau zakat, dia mau haji, bahkan dia berjihad, bahkan dia silaturahmi, dia berbakti pada orang tua, bersedekah, dan seterusnya. Namun ternyata dia tidak mengkafirkan agama selain Islam. Ya, ini tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan yang seperti ini bukan Muslim. Tapi kan dia mengucap syahadat, syahadatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Karena yang diinginkan dari makna syahadat ialah kita ya menetapkan peribadatan yang ditetapkan hanya untuk Allah dan mengingkari peribadatan yang diberikan pada selain Allah serta menyatakan sesatnya, kafirnya, pelakunya. Pelaku apa? Pelaku pemberi ibadah kepada selain Allah. Ya. Nah, kembali ke kitab. Wal maknanya apa? Makna rukun-rukun Islam annal ajza'a, ajza' itu jamak dari juz'un, di isim ana mansub bil fathah dengan fathah. Annal ajza'a allati la tatahaqqaqu mahiyatul islami illa biha khamsatun. Nah, khamsatun i'rabnya adalah isim anna, maka dengan dhammah. Ya. Maka maknanya adalah ajza', bagian-bagian. Ya, allati la tatahaqqaqu mahiyatul islam illa biha, bagian-bagian yang Islam. Ya, bagian-bagian yang esensi Islam tidak sah kecuali dengannya, maka bagian-bagian tersebut ada 5. Ya, ada 5. Taib. Wa'lam, dan ketahuilah kata beliau, annahu la yasihu ad-dukhulu. Nah, tadi benar baca ad-dukhulu. Dukhulu itu i'rabnya sebagai fa'il dari yasihu. Ya.
La yasihu dukhulu fil Islam illa bisittati syurutin. Nah, bahwa ya sahnya seseorang masuk ke dalam tidak sah bahwa tidak sah seseorang masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan terpenuhi 6 syarat. Ya, syurutin itu dia mudhofun ilaih, majrur bil kasrah. Yang pertama al-aqlu. Yang pertama akal, berakal. Yang kedua al-bulugu. Bulug di sini artinya sudah balik. Yang ketiga al-ikhtiyaru. Ya, al-ikhtiyaru yaitu tanpa paksaan, pilihan sendiri. Artinya ikhtiar itu pilihan. Yang keempat anutku bisyahadatain. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kemudian wal muwalatu. Ya. Dan juga muwalatu. Wat tartibu bainahuma. Ya. Apa artinya? Terus-menerus dalam mengucapkannya dan tertib di antara keduanya. Ya. Terus lanjut Pak Bayu. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asy-syahadatu hiya tayakkunu wal i'tiqadu wal ilahu huwa fil asli wal ma'budu walau bi khairi haqqi wal maradu huna wal muradu huna al ma'budu bi haqqin wal makna annal awwala min arkanil islami tayakkunu wal i'tiqadu alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullahi ilal insi wal jinni ijma'an wa kadzal malaikatu alal mu'tamadi. Nah, kemudian rukun Islam yang pertama ya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah adalah rukun pertama. Dan dia menjadi satu rukun. Ya, satu rukun. Barakallahu fiik. Ya, ini penting ya. Harus diketahui juga maknanya. Asy-syahadah. Nah, sekarang makna syahadah sendiri dulu. Udah bahas. Ya. Makna syahadah di sini adalah at-tayaqqunu wal i'tiqadu. Meyakini dan mempercayai. Ya, tayakun, yakin dan mengimani. Nah, ini. Makanya ketika orang munafik mereka bersaksi Muhammad SAW adalah Rasulullah, Allah ingkari. Kenapa? Karena syahadat mereka tidak didasari oleh keyakinan dan keimanan. Namun hanya di lisan saja. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Dan ingatlah ketika orang-orang munafik datang kepada engkau wahai Nabi, mereka mengatakan, ya, wahai Nabi, sesungguhnya engkau ada, kami bersaksi, nashhadu innaka la rasul. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Engkau, Allah tahu engkau adalah rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzib. Dan Allah mempersaksikan ya, bahwasanya munafik itu berdusta. Padahal mereka sudah bersyahadat. Namun itu dusta karena yang namanya syahadat ialah at-tayaqqun wal i'tiqad. Ya, keyakinan dan keimanan. Jadi kalau ada orang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bersaksi namun dengan tujuan duniawi ya, karena ingin menikahi perempuan yang dia sukai, karena ingin harta yang dia ingin dapatkan. Hakikatnya dia bukan Islam, dia munafik. Ya, dia munafik. Dan tidak dianggap persaksian dia secara hakikatnya. Walaupun di mata-mata manusia mungkin dia sudah dianggap telah bersyahadat. Ya.
Dan betapa banyak orang-orang yang pura-pura masuk Islam ternyata ingin merusak Islam. Ya, sebagaimana di bangsa kita pernah dikhianati oleh seorang pengkhianat besar yang penyusup dari kolonialis Belanda yang ingin melemahkan barisan kaum muslimin dalam menghadapi Belanda dalam jihad melawan Belanda. Ya, siapa namanya? Snoch, Hunze, tahu siapalah namanya, susah disebutkan lewat lisan orang-orang Indonesia nama tersebut. Dia bersaksi dengan persaksian syahadat, belajar agama bahkan sampai ke Mekah, ya, untuk menyelidiki sisi-sisi kelemahan kaum muslimin, ya, barakallahu fiik, untuk kemudian dilaporkan. Ini kejadian spionase yang paling kelam, ya, yang pernah terjadi di tengah kaum muslimin waktu itu. Ya dan billah. Kemudian, ya, wal ilah kan asyhadu alla ilaha illallah. Syahadatu alla ilaha illallah. Ilah di sini maknanya huwa fil asli al-ma'bud, maknanya al-ma'bud. Karena ilah itu masdar dari alaha ya'lahu. Ya, masdarnya ilahan. Masdar itu bentuk ketiga dalam tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, ilahan, ya, masdar dari alaha ya'lahu ini, dia itu maknanya adalah makna isim maf'ul. Ya, maknanya berarti ma'luh. Banyak itu masdar yang maknanya isim maf'ul. Kata bayab tubuh kitabatan. Itu maknanya maktub, sesuatu yang tertulis. Kitab itu maknanya maktub, sesuatu yang tertulis. Maknanya isim maf'ul. Nah, ilah maknanya ma'luh. Sinonimnya, ya, sinonimnya, muradifnya, ya, kesamaan katanya namanya ma'bud. Ma'luh, sesuatu yang diibadahi. Maknanya ma'bud. Makanya beliau katakan al-ma'bud. Walau bi ghairil haq, walau bi ghairi haq, walaupun, ya, tidak layak, tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Nah, itu la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah. Ya, itu makna la ilaha illallah. Wal muradu huna al ma'budu bihaqqin, namun yang dimaksud di sini ilah ialah yang disembah dengan benar. Makanya ini rancunya pernyataan makna dua kalimat syahadat atau makna syahadat la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Kan ilah sendiri maknanya ma'bud, sesuatu yang disembah, Tuhan. Ya, kalau tidak ada Tuhan, ya, ternyata Allah tetapkan ada Tuhan. Namun peribadatannya batil. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai' lamma ja'a rabbik, kata Allah Ta'ala. Maka tidak bermanfaat sedikit pun Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Allah katakan ada Tuhan-Tuhan. Namun Tuhan-Tuhan yang batil, yang tidak bermanfaat untuk mereka. Ya. Barakallahu fikum. Maka makna la ilaha illallah ialah sebagaimana ditunjukkan oleh lafadznya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar karena ilah tadi Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri sudah menyatakan. Makna ilah al-ma'bud. Ini sesuatu yang diibadahi. Ya. Sesuatu yang diibadahi. Nah, yang dimaksud di sini kata beliau al-murad al-ma'bud bihaq. Tidak ada sesuatu yang diibadahi dengan benar, itu dinafikan. Illallah, ini penetapan isbat, kecuali Allah. Makanya dalam kandungan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, di kalimat yang syahadat yang pertama dulu, la ilaha illallah, itu pun juga punya dua rukun. Ya, rukun tadi kita sudah bacakan itu makna rukun. Ya, rukun itu yang tidak sah sesuatu kecuali dengan adanya dia. Rukun yang pertama yang ditujukan oleh kalimat la ilaha, yaitu para ulama mengistilahkannya dengan an-nafyu. Itu an-nafyu, peniadaan, pengingkaran. Peniadaan dari apa? Ditunjukkan oleh kalimatnya. La ilaha, kita tiadakan segala ilah. Ilah itu apa? Ma'luh. Ma'luh itu apa? Ma'bud. Apa dalam bahasa Indonesia-nya? Sesuatu yang diibadahi.
Kita nafikan segala yang diibadahi. Karena huruf la ilaha, la-nya itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, namanya la nafiyah lil jinsi. Apa itu la nafiyah lil jinsi? Huruf la yang menafikan jenis dari isimnya. Ya, isimnya apa? Ilah. La ilaha. Ya, maka dinafikan segala jenis uluhiyah. Misal saya katakan begini. La rajula ya qaimun fid dari. Tidak ada pria yang berdiri di dalam rumah. Maka yang saya nafikan semua makhluk yang punya sifat rojulah, kepriaan. Nggak ada seorang pun. Ya, kalau dikatakan la rajula qaimun fid dari. Tidak ada pria sama sekali, dinafikan semua. Pria, jenis yang berjenis pria dinafikan semua. Ya. La taliba fil masjid misalkan. Tidak ada seorang talib pun talib. Maka dinafikan seorang talib. Jangan dikatakan, oh ada kok itu talib seorang santri kelas 2, kelas 3. Enggak. Kalau sudah dinafikan dengan la nafiyah lil jinsi, itu maknanya menafikan seluruh jenis dari isimnya. Isimnya apa? Talibah tadi. Nah, kasus di sini la ilaha. Berarti yang dinafikan semua makhluk, semua yang diibadahi. Ya. Dinafikan semua peribadatan. Ditetapkan. Illallah, ini rukun yang kedua. Ulama sering mengistilahkannya dengan al-isbat. Apa artinya isbat? Penetapan. Penetapan dari apa? Penetapan bahwa yang berhak diibadahi dengan benar hanyalah Allah. Maka dua rukun tauhid an-nafyu wal isbat. Kalau seseorang tidak terpenuhi ya, syarat ini, maka dia bukan muslim walau 1000 kali, 7000 kali, 1.000.000 kali mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak, karena tauhid itu nafyu isbat. Tidak hanya sekedar beribadah pada Allah, namun juga harus menafikan, meyakini batilnya peribadatan yang diibadahi selain Allah. Ya, dia tidak boleh beribadah pada Allah selain Allah. Jangan sampai dia beribadah pada Allah, tapi juga beribadah pada selain Allah. Dengan segala bentuk ibadah. Dari doa, istighosah, isti'anah, nyembeli, bernazar, ya, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang diberikan pada selain Allah. Nggak bermanfaat syahadat yang diucapkan. Sama sekali tidak bermanfaat. Dan Islam datang, ya, itu untuk membawa agama tauhid. Agama tauhid itu apa? Agama yang menyerukan ibadah hanya pada Allah, agama yang melarang menutup pintu rapat-rapat peribadatan pada selain Allah. Itu sepaket, nggak terlepas. Makanya dalam Al-Quran dikatakan dzalika bi annallahu wal haq wa anna ma yad'una min duni wal batin. Ya, yang demikian itu bahwasanya Allah lah yang hak diibadahi dan selain Allah yang mereka sembah itu batin. Ubudullah ya. Ubudullah kata Allah Subhanahu wa taala. Beribadalah kalian pada Allah. Ya. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apa. Perintah beribadah pada Allah digandengi terus dengan perintah larangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat syirik. Ya. Hai barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wal makna, maka maknanya annal awwala min arkanil Islam tayakkunu wa'tiqadu an la ma'buda, itu kan an la. Namun diidgham boleh. Allah begitu. Ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Maka maknanya adalah al-awwal. Ya. Makna kalimat di atas adalah yang pertama dari arkanil Islam, dari rukun Islam adalah tayakkun, meyakini, wa'tiqadu, mengimani anna alla ma'buda bihaqqin fil wujud, bahwa tidak ada sesuatu yang berhak untuk diibadahi ya fil wujud, di alam semesta ini, illallahu, kecuali hanya Allah. Wa anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya sayyid kita yaitu Muhammad, beliau adalah Rasulu, khabar anna, Rasulullah. Ilal insi, yang Allah utus kepada manusia, wal jinni, dan juga kepada bangsa jin, ijma'an, berdasarkan ijma'. Enggak ada satu manusia pun
yang dia bebas terlepas dari risalah Nabi Muhammad SAW. Dalam artian dia boleh tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu enggak ada. Ya, tidak ada klaim-klaim yang menyatakan, oh dia wali. Kalau dia wali, dia enggak kena syariat. Dia hakikat, dia makrifat. Maka dia enggak sholat, enggak ikut syariat Nabi Muhammad. Karena dia sudah makrifat, hakikat. Enggak ada. Ya, itu bukan waliullah, wali setan. Ya, wali setan itu namanya. Nah, wa kadza al malaikah alal mu'taqa alal mu'tamad. Ya. Demikian pula bagi malaikat menurut pendapat yang mu'tamad, yang dijadikan acuan. Namun yang diinginkan di sini makna ya dari Muhammad Rasulullah bukan sekedar kita meyakini aja beliau adalah Rasulullah yang diutus untuk seluruh jin dan manusia. Ya, tidak demikian. Ya. Namun yang diinginkan makna dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang diinginkan dari makna ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Yaitu apa? Ta'atuhu fima amar. Wa tasdiquhu fima akhbar. Wa jtinabu ma naha anhu wa zajar. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Nah, ini penting ini. Ya. Makna dari syahadat Muhammad Rasulullah ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Ya. Setelah seorang mengucapkan dengan lisannya dan meyakini, dia mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Persaksian dia itu tidak akan berguna kecuali dengan dia yakini ya bahwa wajib mentaati perintah Rasulullah SAW yang Rasul perintahkan. Ya. Maka ini makna Muhammad Rasulullah, mentaati segala yang beliau perintahkan. Ini penting ya. Barakallahu fiik. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua kabar yang dibawa oleh beliau. Ya, semua kabar yang dibawa oleh beliau kita benarkan. Kalau ada orang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, namun kabar-kabar dari Rasulullah SAW padahal kabar tersebut sahih, ya ternyata dia dustakan. Jangan dia mengatakan, oh hadis ini tidak masuk akal, hadis ini perlu dikaji lagi karena bertentangan dengan sains. Hadis ini begini begitu, kurang cocok diterapkan di zaman ini karena zamannya berbeda. Apa gunanya orang ini mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Ya. Fungsi dari pengucapan syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ya, kita benarkan. Tidak ada peluang sedikit pun bagi kita untuk meragukan, ya, apalagi tidak mempercayai seluruh sabda-sabda beliau selama hadis itu sahih. Selama sabda beliau yang tertuang dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh para ulama itu terbukti secara ilmiah sahih, nggak ada peluang bagi kita, ya, untuk meragukannya, apalagi menolaknya. Naudzubillah min dzalik. Ya, nah, ini penting ini untuk ya, dipahami karena banyak kaum orientalis saat ini, ya, mereka tengah mengkampanyekan hal ini. Mengkampanyekan hal apa? Yaitu meragukan ya hadis-hadis Nabi SAW. Tidak bisa. Sehingga keputusan-keputusan Nabi ya yang harusnya menjadi solusi, satu-satunya solusi dari sumber kehidupan, dari kehidupan kita, dari segala macam problema kita, itu ditinggalkan keputusan-keputusan Nabi. Padahal Allah jelaskan, siapa yang tidak mengambil keputusan Nabi yang tertuang dalam hadis-hadis, syariat beliau, malah memilih keputusan-keputusan orang lain, pendapat-pendapat orang lain, orang ini tidak sempurna iman, bahkan tidak beriman. Allah nyatakan hingga Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, fala wa rabbika, maka sekali-kali tidak demi Rabbmu wahai Nabi, la yu'minun, mereka tidak dianggap beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim. Ya, dari segala perkara
perselisihan yang terjadi pada mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka keberatan dari setiap keputusan yang kau buat. Ya, dan mereka berserah diri. Ini sifat orang beriman. Allah sifati lagi, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ya, sesungguhnya ucapan kaum mukminin ya, apabila mereka diseru menuju Allah dan Rasulnya agar Rasulnya liyahkuma bainahum, agar Allah dan Rasul memberikan keputusan kepada mereka, mereka mengatakan kami dengar, kami taat. Ya, ini demikian. Karena setiap sabda Nabi SAW itu hakikatnya adalah firman Allah, wahyu dari Allah. Allah Taala firmankan, ya, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Dan tidaklah teman kalian itu berbicara dari hawa nafsunya, melainkan ialah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, taib. Ini penting, ini penerapan dari syahadat ialah membenarkan setiap yang Nabi kabarkan. Ya. Kemudian apa lagi? Yaitu berikutnya juga, ya, setelah mentaati apa yang beliau kabarkan, mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi segala yang beliau larang dan beliau cegah. Wala yu'badallahu illa bima syara'a. Dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Kita tidak beribadah pada Allah dengan inisiatif kita pribadi, pendapat kita pribadi, anggapan baik kita pribadi, atau berdasarkan adat kebiasaan yang ada dan terjadi. Tidak demikian. Namun kita beribadah pada Allah sesuai dengan syariat yang beliau bawa. Dan inilah makna syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan. Nah, kemudian 3 rukun Islam berikutnya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan puasa di bulan Ramadan. Ya, sebelum nanti yang terakhir haji ke Baitullah. Tafadhal, dibaca lagi, Pak Bayu. Wa iqamus sholati al-iqamu wal iqamatu hiyal mulazamatu wal istimraru was sholatu lughatan ad-du'a'u kila mutlaqan wa kila bi khairin wa syar'an aqwalu wa aqwalun wa af'alun mufattahatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi kholiban wal makna an-nasaniya min arkanil islami al-mulazamatu wal istimraru ala ada'is sholati bijami'i arkaniha wa syurutiha. Nah, kemudian menunaikan sholat. Ya, rukun Islam yang kedua. Ya, ini penting ini. Ya, perintah sholat itu digandengkan dengan perintah tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din wa yuqimus shalah. Ya, wa yuqimus shalah. Ini penting ini. Bahkan tidak ada amal ya yang apabila ditinggalkan menyebabkan selain kesyirikan ini, yaitu amalan, tidak ada amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam selain sholat. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Syakik, dari salah seorang dari kalangan tabi'in yang menyatakan, ya, la yarawna ashabu Muhammadin SAW, ya, bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW ya, tidaklah memandang suatu amalan tarkuhu kufrun siwa sholah. Ya, tidaklah para sahabat Nabi Muhammad SAW memandang sebuah amal apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya menjadi kafir selain sholat. Maka sholat apabila ditinggalkan menjadi kufur pelakunya. Ya, kata Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya.
Perjanjian yang memisahkan antara kita dengan mereka, dengan kafirin adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Nah, ini ya. Dan para ulama telah bersepakat orang yang tidak sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina, merampok, minum khamr, mencuri, ya dan billah, makan riba. Dosa sholat itu lebih besar dari itu semua. Bahkan dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa menzinahi ibu sendiri. Naudzubillah. Ini bahaya sekali nih kalau sholat ditinggalkan. Sholat itu tiang agama. Kalau agama nggak ada tiangnya gimana? Rubuh. Nah, rubuh. Nah, ini makanya. Taib. Nah, Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menyatakan tentang iqamus sholah. Iqam itu huwa al-iqamah. Yaitu melaksanakan. Ya, menegakkan itu makna iqamah, menegakkan. Wal iqamah hiya al-mulazamatu wal istimraru. Nah, yang namanya iqamah adalah hiyal mulazamah. Melaksanakan dengan komitmen dan istimrar, terus-menerus, continue. Ya, makanya sholat itu harus dilakukan terus-menerus. Nggak boleh seorang mengatakan, saya kan udah sholat kemarin, masa sekarang sholat lagi? Ya nggak bisa. Sholat itu terus-menerus, 5 waktu. Ya, 5 waktu. Kita nggak bisa kita mengatakan saya kan udah sholat sekarang, masa besok sholat lagi. Terus menerus sampai kapan? Sampai kita mati. Ya, baik dalam keadaan sehat atau sakit. Sedang safar, apalagi mukim tidak safar. Ya, sedang dalam keadaan aman seperti ini atau dalam keadaan berkecamuk perang. Ya, orang yang baru masuk Islam, yang dia mu'alaf, baru masuk Islam, baru syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk waktu sholat, dia wajib sholat. Tapi belum bisa baca apa-apa. Diajarkan kalimat zikir pengganti semua bacaan yang dia belum hafal, termasuk Al-Fatihah sekalipun kalau dia belum hafal. Ganti dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baru setelah itu dia belajar fikih sholat dan termasuk membaca Al-Quran yang di situ merupakan keabsahan sholat, yaitu baca Al-Fatihah. Taib. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa doa. Namun ini secara bahasa, bukannya ini yang diinginkan. Ya. Wakila mutlaqan. Wakila bi khairin. Ya. Wa syar'an. Nah, itu kalau secara bahasa. Sebagian berpendapat doa secara mutlak. Namun sebagian yang ini mengatakan enggak, doa yang baik, yang khair, baru dinamakan sholat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan. Ya. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat yang tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka. Wa sholli alaihim, dan kemudian kau wahai Nabi doakanlah mereka. Sholli alaihim, salatkanlah mereka. Maksudnya apa? Doakanlah mereka. Itu kalau secara bahasa. Kalau secara syar'i bukan doa. Jadi nggak benar kalau orang mengatakan kok nggak sholat, ya saya cukup doa aja. Salah itu. Nabi SAW lebih paham makna sholat pada kita. Beliau juga tahu makna sholat itu doa secara bahasa. Namun Nabi SAW melaksanakan sholat 5 waktu yang kita kenal. Ya. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslimi ghaliban. Sementara berdasarkan terminologi syariat, sholat itu apa? Aqwalun, berbagai ucapan, zikir-zikir, ya. Af'alun, perbuatan-perbuatan. Ada ruku, ada sujud, ada itidal, muftatahatun, ya, yang diawali dibuka dengan takbir, ya, muhtatamatun bitaslim, yang diakhiri dengan salam, ghaliban, ya. Nah, ini umumnya demikian. Nah, ya, jadi itu makna sholat. Al makna an-nasaniyah, maknanya apa? Maknanya adalah an-nasaniyah min arkanil Islam, bahwa rukun Islam yang kedua atau yang kedua dari rukun Islam, al-mulazamatu, yaitu komitmen, wal istimraru, terus-menerus, continue, ala adai sholati, dengan terus-menerus melaksanakan atau menunaikan sholat. Bijami arkaniha wa syurutiha, dengan seluruh rukun dan syaratnya. Rukun-rukun sholat. Ya, takbir, baca Al-Fatihah,
ruku, sujud, ya, duduk di antara dua sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, ya, kemudian syahadat, ya, apa namanya, tahiyat akhir, ya, di tahiyat akhir membaca selawat, ya, kemudian apa namanya, di antara rukunnya lagi yaitu tumak ninah, tenang dan tartib. Nah ini ya, dan juga salam. Nah itu. Sedangkan syarat-syarat sholat, kalau rukun itu adalah hal-hal yang harus diwajibkan, hal-hal yang harus dilakukan di dalam sholat. Takbiratul ihram itu rukun. Baca Al-Fatihah itu rukun. Sedangkan syarat adalah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan sebelum masuk waktu sholat. Bersuci dari hadas, menutup aurat, ya. Kemudian terbebas dari najis pada pakaian, pada tempat sholat, ya. Itu pada tubuh, pada pakaian, dan juga pada tempat sholat. Itu syarat. Hal-hal kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebelum dimulai sholat. Baik. Masih lanjut Pak Bayu? Lanjut ya. Wa ita'uz zakat. Fadol. Wa ita'uz zakati al-ita'u wal i'ta'u az-zakatu lughatan an-nama'u wat tatohiru wa syar'an Tadhiru. wa tadhiru Hmm. wa syar'an ismun lima yukhraju an malin au badanin ala wajhin mahsusin wal makna annas salisa min arkanil islami i'ta'uz zakati lil mawjudaini minal lil mawjudina minal mustahikina fa'lan indal mustahikina fi'lan indat tamakkuni minhu. Nah, wa ita'uz zakah ini juga zakat juga sering disebutkan ya tadi ya sebagai bagian dari konsekuensi tauhid. Ya. Illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa yuqimus salata wa yutuz zakata. Ya, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakat wa atuz zakata. Ini zakat digandengkan terus dengan salat. Ya, meninggalkan zakat itu berat konsekuensinya. Ya, tidak bayar zakat, ya, padahal sudah ya masuk haulnya, waktunya setahun dari nisab yang dia telah terpenuhi hartanya. Kalau dia nggak mau bayar zakat, maka diambil paksa oleh pemerintah. Kalau dia menolak, maka dia diperangi alias dibunuh oleh pemerintah. Kalau pemerintah nggak melakukan, maka pemerintah berdosa besar di sisi Allah, menjadi pengkhianat. Ya, kalau mereka tidak menunaikan. Jangan terbalik, malah ngejar-ngejar pajak. Harusnya zakat. Ya, zakat. Adapun non-muslim diambil jizyah, upeti. 1 dinar per tahunnya. Nah itu. Kalau muslimin zakat. Siapa itu yang diambil zakat? Semua orang? Enggak. Muzaki, orang yang berzakat yang terpenuhi syarat. Hartanya minimal zakat. Kalau zakat mal, nisabnya itu uang senilai atau emas atau uang senilai emas 85 gram emas. Dan itu pun syarat kedua mesti 1 haul. Haulnya ada haul. Artinya kalau ada orang punya uang 100 juta, ya, misalkan 1 emas gram itu 1 juta 85 juta berarti. Ada orang punya uang 100 juta berarti itu sudah terpenuhi syarat untuk berzakat. Namun itu baru syarat pertama. Syarat kedua, Pak, hartanya itu mampu bertahan di minimal 85 gram emas. Ya, selama 1 tahun. 1 tahun hitungan apa? Hitungan Hijriah. Seorang dapat uang di bulan Ramadan 100 juta. Ya, dia tidak wajib bayar zakat sampai di Ramadan tahun depan uangnya minimal bertahan segitu, 85. Kalau kurang, nggak wajib zakat. Ya. Nah, kalau sudah mampu di situ atau lebih, maka wajib 2,5% zakatnya. Taib. Nah,
Wa ita'uz zakah. Al-ita ya, dan juga mengeluarkan zakat. Al-ita itu maknanya apa sih al-ita? Al-ita maknanya adalah al-i'ta. Memberikan. Ya, memberikan maknanya. Wa zakatu lughatan, sedangkan zakat secara bahasa ya, annama wa tadhiru, yaitu tumbuh berkembang dan tathir mensucikan. Makanya Allah sifati zakat itu tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka. Karena dengan hakikatnya orang yang berzakat berarti sedang mensucikan dirinya. Ya, sedang mensucikan dirinya. Wasyar'an, sedangkan secara syariat, terminologi syariat ini yang diinginkan, ismun lima yukhraju min anmalin aw badanin ala wajhin makhsusin. Ya, secara syariat dia adalah sebuah ismun, sebuah nama yang yukhraju, yang dikeluarkan, ya, anmalin, apakah dalam bentuk harta atau badan, sesuai ketentuan tertentu, ala wajhin makhsusin, sesuai ketentuan tertentu. Nah, wal makna, al maknanya adalah anna salisa min arkanil Islam, yang ketiga dari rukun Islam, i'ta'uz zakati, memberikan zakat lil mawjudina, ya, bagi orang-orang yang memang ada harta itu pada dia, yang mampu, minal mustahiqin, ya, dari orang-orang, ya, minal mustahiqin fi'lan, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak. Ya, berhak itu kaum fakir, miskin, ya, dan asnaf-asnaf lainnya dari para orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Fi'lan inda tamakkuni minhu. Ya. Yaitu mengeluarkan zakat baik dari orang-orang yang mampu kepada orang-orang berhak, ya, sebagai bentuk perbuatan ketika dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Ya. Ya, bagi orang yang mampu kepada orang-orang yang ada dari mereka yang berhak, ya, untuk menerima zakat tadi. Baik, sudah hampir 1 jam. Ya, kita cukupkan. Mungkin ada soal jawab nanti. Kita lanjutkan lagi nanti ke saum dan al-hajj al-bait. Wa hajjul bait. Ya, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Ya,